Hai, perkenalkan nama saya Griver Minci Hiarie, NPM 1211421190098. Saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari penyakit glaukoma. Sebelum kita menjelaskan tentang patofisiologi dari penyakit glaukoma, kita harus tahu terlebih dahulu tentang apa itu glaukoma. Glaukoma adalah gangguan penglihatan yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan bola mata. Meningkatnya tekanan di dalam bola mata ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi cairan dan pembuangan cairan dalam bola mata, dan tekanan yang tinggi dalam bola mata bisa merusak jaringan-jaringan syaraf halus yang ada di retina dan di belakang bola mata. Gangguan okular yang ditandai dengan perubahan pada pusat saraf optik atau lempengan optik dan kehilangan sensitivitas visual dan jarak pandang, menurut Elaine tahun 2009. Klasifikasi dari penyakit glaukoma terbagi menjadi 4. Yang pertama, glaukoma primer, yang terdiri dari glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut sempit. Klasifikasi yang kedua yaitu glaukoma kongenital, yang terdiri dari primer atau infantil dan menyertai kelainan kongenital lainnya. Klasifikasi yang ketiga yaitu glaukoma sekunder. Glaukoma sekunder terdiri dari perubahan lensa, kelainan uvea, trauma, beda, rubeosis, steroid, dan lain-lain. Klasifikasi yang keempat yaitu glaukoma absolut. Dari pembagian 4 klasifikasi menurut Siddhartha Ilyas tahun 2010, dapat dikenal glaukoma dalam bentuk-bentuk. Yang pertama, glaukoma sudut sempit primer dan sekunder, atau dengan bloket pupil atau tanpa bloket pupil. Yang kedua, glaukoma sudut terbuka primer dan sekunder. Dan yang ketiga, kelainan pertumbuhan primer atau kongenital, infantil, juvenil, sekunder, kelainan pertumbuhan lain pada mata. Penyebab dari penyakit glaukoma terdiri dari bertambahnya produksi cairan mata oleh badan seliari dan berkurangnya pengeluaran cairan mata di daerah sudut bilik mata atau di celah pupil. Glaukoma sudut lebar berkembang dengan pelan dan biasanya asimptomatik sampai onset kehilangan jarak pandang. Kerusakan jarak pandang termasuk konstruksi jarak pandang periferal general, skotoma sterisolasi atau bintik buta, penurunan sensitivitas, kontras, penurunan akuitas periferal, dan perubahan penglihatan warna. Dan pada glaukoma sudut sempit, pasien biasanya mengalami simptom prodromal intermiten atau seperti pandangan kabur dengan halo sekitar cahaya dan biasanya sakit kepala. Tahap akut memiliki gejala berhubungan dengan kornea berawan, edematus, nyeri pada okular, mual muntah dan nyeri abdominal, dan diaforesis. Masalah yang sering muncul dalam penyakit glaukoma yaitu yang pertama, ketidakseimbangan nutrisi kurang dan kebutuhan tubuh. Yang kedua, gangguan citra tubuh. Yang ketiga, risiko citra. Yang keempat, nyeri akut berhubungan dengan peningkatan tekanan intraokuler yang ditandai dengan mual dan muntah. Yang kelima, risiko infeksi. Yang keenam, ansietas berhubungan dengan faktor fisiologis, perubahan status kesehatan, adanya nyeri, kemungkinan atau kenyataan kehilangan penglihatan ditandai dengan ketakutan, ragu-ragu, menyatakan masalah tentang perubahan kejadian hidup. Yang ketujuh, defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang terpanjang atau
tak mengenal sumber, kurang mengingat, salah interpretasi, ditandai dengan pertanyaan, pernyataan salah persepsi, tak akurat mengikut instruksi, terjadi komplikasi yang dapat dicegah. Bagi pasien yang terkena penyakit glaukoma dengan ciri-ciri masalah yang sering muncul yang sudah dijelaskan, pasien harus banyak makan makanan yang bergizi dan vitamin A. Kemudian istirahat yang cukup dengan memejamkan mata karena mata membutuhkan istirahat. Ketahui penyebab dan gejala akan glaukoma dan diskusikan dengan tenaga medis untuk pencegahannya. Jadi apabila pasien sudah merasa matanya sudah tidak kuat, penurunan pencerahan atau kurangnya penglihatan, harus segera dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk melakukan pengobatan. Yang berikut, pola hidup tenang menurunkan respons emosi terhadap stres, mencegah perubahan okuler yang mendorong iris ke depan. Yang berikut, gunakan kacamata untuk pemajanan yang lama pada sinar matahari. Jangan pernah secara langsung melihat pada matahari untuk periode yang lama. Apabila terkena penyakit glaukoma, pasien tidak boleh berdiri di bawah terik matahari dan melihat matahari dengan waktu yang sangat lama, karena dapat menyebabkan kondisi pasien bertambah kritis. Selanjutnya, patofisiologi penyakit glaukoma yang berhubungan dengan penyakit mata lain atau trauma uveitis dengan penyempitan sudut mata atau obstruksi aliran drainase aqueous humor. Kelainan anatomis, kegagalan perkembangan organ mata akan mengakibatkan gangguan aliran drainase. Glaukoma sudut terbuka atau obstruksi aliran aqueous humor dan glaukoma sudut tertutup atau drainase aqueous humor terganggu. Dari glaukoma sudut terbuka dan sudut tertutup dapat meningkatkan tekanan intraokuler, bola mata terlihat menonjol dan nyeri mata di kepala. Peningkatan tekanan intraokuler menjadi tekanan pada sel ganglion dan saraf optik, tekanan pembuluh darah di retina, dan tekanan pada saraf vagus. Tekanan pada sel ganglion pada saraf optik, kerusakan retina, gangguan fungsi penglihatan, dan penurunan lapang pandang, fotofobia mengakibatkan dan diagnosanya gangguan citra tubuh. Dari tekanan pembuluh darah di retina mengakibatkan suplai O2 ke mata menurun, iskemik, resiko retinopati atau kebutaan, dan diagnosanya gangguan citra tubuh. Dan tekanan pada saraf vagus bisa mengakibatkan mual muntah dan diagnosanya ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Dari peningkatan tekanan intraokuler, bola mata terlihat menonjol dan nyeri mata di kepala, diambil diagnosanya nyeri gangguan citra tubuh. Dari penyakit kebutaan menjadi gangguan persepsi sensori visual, diagnosanya risiko cedera. Demikian video simulasi dari saya. Terima kasih.